Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irotul Hasanah dari Universitas Al-Qalam Malang. Program studi S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang psikolog belajar anak yang berjudul Kesulitan Belajar pada Anak Usia Dini. Latar belakang dan definisi. Apa itu kesulitan belajar? Kesulitan belajar merupakan kondisi ketika anak mengalami hambatan dalam menerima, memahami, mengingat, dan menggunakan informasi selama proses pembelajaran. Akibatnya, perkembangan belajar lebih lambat, hasil belajar belum sesuai kemampuan, dan membutuhkan strategi pembelajaran khusus. Istilah-istilah kesulitan belajar. Yang pertama, learning disorder, yaitu gangguan belajar yang disebabkan oleh gangguan fungsi otak tertentu. Contoh, disleksia, diskalkulia, dan disgrafia. Yang kedua, learning disability, yaitu hambatan belajar yang bersifat menetap. Walaupun kecerdasan anak normal, anak tetap bisa belajar dengan metode yang tepat dan bimbingan khusus. Ketiga, learning dysfunction, yaitu gangguan fungsi belajar akibat gangguan perhatian, persepsi, memori, atau koordinasi. Contoh, gangguan perhatian koordinasi motorik. Yang keempat, slow learner, yaitu anak yang belajar lebih lambat dibandingkan teman seusianya, tapi masih mampu belajar dengan pengulangan dan bimbingan yang tepat. Yang kelima, underachiever, yaitu anak yang sebenarnya memiliki potensi atau kecerdasan baik tetapi prestasi belajar rendah, yakni bukan karena mampu kognitif tapi faktor lain. Learning difficulties, yaitu istilah umum yang mencakup semua jenis hambatan atau kesulitan dalam proses belajar, bersifat luas dan bisa bersifat sementara maupun menetap. Perbedaan antara istilah kesulitan belajar pada anak usia dini, yaitu tadi ada istilah learning disorder, pengertiannya gangguan belajar karena gangguan fungsi otak tertentu. Contoh pada anak usia dini yakni kesulitan membaca, menyebut huruf yaitu disleksia, kesulitan menulis, disgrafia, kesulitan berhitung, diskalkulia. Yang selanjutnya learning disability, pengertiannya hambatan belajar yang bersifat menetap walaupun kecerdasan anak normal. Contoh pada anak usia dini, anak sulit memahami instruksi sederhana, membutuhkan waktu lebih lama dari teman sebaya, perlu pengulangan dan pendampingan khusus. Istilah yang selanjutnya ada learning dysfunction. Pengertiannya gangguan fungsi belajar akibat gangguan perhatian, persepsi, memori, atau koordinasi. Contoh pada anak PAUD, mudah terdistraksi saat kegiatan, sulit mengingat urutan kegiatan, dan koordinasi motorik kurang baik. Selanjutnya, istilah slow learner atau belajar lambat. Pengertiannya, anak yang belajar lebih lambat dibanding teman seusianya, tetapi masih mampu belajar dengan bimbingan. Contoh pada anak usia dini, memahami materi lebih lambat, membutuhkan lebih banyak pengulangan, dan perkembangannya bertahap. Istilah selanjutnya ada underachiever, prestasi di bawah potensi. Pengertiannya, anak yang sebenarnya cerdas atau berpotensi tinggi, tetapi prestasi belajarnya rendah. Contoh pada anak usia dini yakni tidak menunjukkan hasil sesuai kemampuan, kurang termotivasi, dan nilai atau hasil kegiatan tidak konsisten. Dan yang terakhir, istilah learning difficulties. Pengertiannya, istilah umum yang mencakup semua jenis hambatan atau kesulitan dalam proses belajar.
Contoh pada anak usia dini yakni dapat mencakup gangguan membaca, menulis, berhitung, bahasa, perhatian, motorik, dan sosial, serta memerlukan pendekatan pembelajaran yang khusus. Penyebab kesulitan belajar pada anak PAUD atau TK. Kesulitan belajar pada anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu bersumber dari dalam diri anak, yaitu genetik. Yang pertama, genetik atau keturunan. Beberapa kondisi kesulitan belajar dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan. Kedua, perkembangan otak. Perkembangan otak yang tidak optimal dapat memengaruhi kemampuan belajar. Ketiga, gangguan bahasa. Kesulitan dalam memahami atau mengungkapkan bahasa. Keempat, gangguan perhatian dan konsentrasi. Anak mudah terdistraksi dan sulit fokus pada kegiatan belajar. Dan yang terakhir, dari faktor internal ialah kondisi kesehatan, gangguan penglihatan, pendengaran, gizi buruk, sakit kronis, atau kurang tidur. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu bersumber dari lingkungan sekitar anak. Penyebabnya yaitu pola asuh orang tua. Pola asuh yang kurang tepat dapat membuat anak kurang percaya diri atau kurang termotivasi belajar. Kedua, lingkungan keluarga. Suasana rumah yang tidak kondusif, kurang perhatian, sering konflik, atau kurang dukungan belajar. Ketiga, metode mengajar. Metode mengajar yang kurang sesuai dengan karakteristik anak. Dan yang selanjutnya, media dan sarana belajar. Media belajar yang kurang menarik atau tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Dan terakhir, kurang stimulasi, yaitu anak jarang mendapatkan stimulasi yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Learning disabilities, hambatan belajar. Learning disabilities adalah gangguan belajar yang bersifat menetap karena adanya perbedaan fungsi otak. Kecerdasan anak normal atau di atas rata-rata, namun mengalami kesulitan dalam satu atau lebih keterampilan akademik anak tersebut. Ciri-cirinya, kesulitan yang tidak sesuai dengan tingkat kecerdasan, bukan disebabkan oleh kurang motivasi, pengajaran yang buruk, atau masalah emosional. Bersifat menetap dan membutuhkan intervensi khusus. Dapat memengaruhi kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau keterampilan akademik lainnya. Dapat disertai kesulitan dalam perhatian, memori, atau koordinasi. Contoh umum pada anak usia dini yaitu kesulitan membaca atau disleksia, sulit mengenali huruf, membaca kata, atau lancar membaca. Kesulitan menulis, disgrafia, tulisan tidak rapi, sulit menyalin atau menulis lambat. Kesulitan berhitung, diskalkulia, sulit memahami konsep angka, menghitung atau mengingat urutan bilangan. Intinya, anak dengan learning disabilities bukan kurang pintar, tapi belajar dengan cara yang berbeda. Learning dysfunction, gangguan fungsi belajar. Learning dysfunction adalah gangguan fungsi belajar yang disebabkan oleh masalah pada proses berpikir, persepsi, perhatian, memori, atau koordinasi otak. Anak memiliki kecerdasan normal tetapi mengalami kesulitan dalam melakukan keterampilan tertentu. Ciri-cirinya, kesulitan pada satu atau lebih keterampilan akademik atau motorik. Bukan disebabkan oleh kurangnya kecerdasan, pengajaran, atau motivasi, bersifat spesifik dan konsisten. Proses belajar membutuhkan strategi dan pendekatan khusus, seringkali sudah tampak sejak usia dini, dapat memengaruhi kepercayaan diri anak. Apa yang dapat membantu? Deteksi dini dan asesmen yang tepat, intervensi dan terapi yang sesuai, pengerjaan dengan metode yang disesuaikan, dukungan dan kesabaran dari guru dan orang tua,
serta lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Contoh gangguan fungsi belajar, disleksia, kesulitan membaca dan mengenali huruf, disgrafia, kesulitan menulis dan tulisan yang rapi, diskalkulia, kesulitan memahami konsep angka dan berhitung. Gangguan perhatian, sulit fokus, mudah terdistraksi. Gangguan memori, kesulitan mengingat informasi atau instruksi. Gangguan koordinasi, kesulitan dalam koordinasi gerak kasar atau halus. Slow learner, belajar lambat. Slow learner adalah anak yang belajar lebih lambat dibanding teman seusianya. Namun bukan disebabkan oleh gangguan intelektual. Anak masih bisa mencapai keberhasilan dengan waktu lebih lama dan bimbingan yang tepat. Ciri-ciri anak slow learner adalah membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami instruksi atau materi, sering membutuhkan pengulangan dan penjelasan yang lebih sederhana, mudah terdistraksi dan sulit fokus dalam waktu lama, ragu-ragu dalam mencoba atau menjawab, perkembangan bertahap namun konsisten. Penyebab umumnya ialah perkembangan otak yang lebih lambat dalam memproses informasi, kurangnya pengalaman belajar yang bervariasi, minimnya motivasi atau kepercayaan diri. Faktor kesehatan seperti kurang tidur, gizi, atau kondisi fisik lainnya. Strategi pendampingan, berikan instruksi sederhana dan jelas. Gunakan media konkret dan aktivitas menarik. Berikan waktu lebih lama untuk memahami. Berikan pujian dan motivasi secara rutin. Bekerja sama dengan orang tua dan guru lainnya. Underachiever, prestasi di bawah potensi. Underachiever adalah anak yang memiliki potensi intelektual tinggi, namun prestasinya belajarnya rendah atau tidak sesuai dengan kemampuannya. Anak sebenarnya mampu, tapi hasil belajarnya tidak maksimal karena berbagai faktor. Ciri-ciri anak dengan underachiever yaitu memiliki kecerdasan di atas rata-rata, tapi nilai atau hasil belajar rendah, tidak menunjukkan hasil sesuai kemampuannya, kurang usaha atau tidak konsisten dalam belajar, sering kehilangan minat atau cepat bosan, memiliki kemampuan khusus tertentu namun tidak berkembang dengan optimal. Penyebab umum, kurangnya motivasi atau tujuan belajar yang jelas, masalah emosional atau kurangnya kepercayaan diri, terlalu banyak distraksi, gadget, game, dan media sosial. Lingkungan keluarga kurang mendukung atau komunikasi kurang baik, kurang disiplin, manajemen waktu yang buruk, atau kebiasaan belajar yang tidak efektif. Cara membantu anak underachiever yaitu kenali potensi dan minat anak, bangun motivasi dan tujuan belajar yang realistis, berikan dukungan emosional dan pujian tulus, bantu anak membuat jadwal dan kebiasaan belajar yang teratur, ciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan bebas dari distraksi, belajar sama dengan guru untuk memantau perkembangan anak. Gejala kesulitan belajar pada anak usia dini, yang pertama ada bahasa, kedua motorik, ketiga sosial, dan keempat akademik awal. Yang pertama bahasa, yaitu terlambat bicara, sulit menyebut nama benda, sulit mengikuti instruksi. Kedua motorik, yang pertama ialah kesulitan menggunting, kedua sulit memegang pensil, dan ketiga koordinasi tubuh kurang baik. Ketiga sosial, yaitu sulit berinteraksi, mudah marah, menarik diri, dan tidak mau berbagi. Keempat, akademik awal, mengenal hurufnya lambat, mengenal angka lambat, sulit mengingat warna atau bentuk. Cara identifikasi pada anak usia dini, guru dapat mengamati melalui yang pertama observasi harian, yang kedua hasil karya anak, ketiga perkembangan bahasa, keempat perkembangan motorik, kelima komunikasi dengan orang tua, dan terakhir asesmen perkembangan anak.
Strategi penanganan pada anak usia dini. Yang pertama ada pembelajaran individual. Kedua, bermain sambil belajar. Ketiga, media konkret. Keempat, pengulangan materi. Kelima, pemberian pujian. Keenam, kerjasama dengan orang tua. Dan terakhir, konsultasi dengan psikolog bila diperlukan. Peran guru dan orang tua. Yang pertama, peran guru yaitu untuk mengenali karakter anak, tidak memberi label negatif, menciptakan pembelajaran menyenangkan, memberikan stimulasi sesuai kemampuan, bekerja sama dengan orang tua. Peran orang tua, mendampingi belajar di rumah, memberikan dukungan emosional, mengurangi tekanan akademik, rutin berkomunikasi dengan guru, dan memberi stimulasi melalui bermain. Jadi, kesimpulannya ialah kesulitan belajar bukan berarti anak tidak pintar. Setiap anak berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Pada anak usia dini, yang paling penting adalah deteksi dini, stimulasi yang tepat, kerja sama guru dan orang tua, pembelajaran yang menyenangkan sesuai kebutuhan anak. Mari bersama kita membantu setiap anak tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam memahami dan mendukung anak dengan kesulitan belajar pada anak usia dini. Setiap anak itu unik, setiap langkah kecil mereka adalah kemajuan berharga. Mari bersama menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan penuh cinta. Yuk, bersama kita mengenali kebutuhan setiap anak, memberi dukungan yang tepat, menumbuhkan potensi terbaik anak, bekerja sama dengan masa depan mereka. Bersama kita bisa, bersama mereka hebat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.